Tak ada habisnya, dari waktu ke waktu, tren busana selalu berubah. Tak terkecuali busana muslim. Salah satu yang sedang digemari adalah kaftan. Busana khas Timur Tengah yang biasa digunakan kaum bangsawan. Dengan hiasan bordir dan payet cantik, kaftan akan terlihat mewah. Cocok dikenakan untuk menghadiri acara resmi, seperti pesta atau saat perayaan Lebaran. Tak heran busana kaftan kian populer hingga ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Produk fashion rancangan Ami Atmanto ini sudah tak asing lagi di dunia fashion, khususnya di kalangan pecinta busana muslim. Tak sedikit toko dan pesohor yang gemar mengenakan busana kaftan rancangannya. Misalnya Yeni Wahid, Puan Maharani, dan artis senior Cut Yanti. Pertama, saya terus terang dari udah lama ya saya pakai baju Mbak Ami Atmanto ini. Pertama mungkin yang paling saya kalau pakai baju yang penting nyaman, terus cuttingnya enak. Saya makainya kelihatan kurus, tetep kan. Kalau perempuan itu yang penting kurus dulu. Terus selain saya suka juga Swarovski, emang saya senang Swarovski. Kebetulan Ami ini memang kan andalannya Swarovski. Baju Ami tanpa Swarovski berarti bukan baju Ami gitu loh. Busana kaftan karya Ami mengusung konsep simple, klasik, dan elegan. Identik dengan sentuhan bordir, payet, batu-batuan, dan tentu saja gemerlap kristal Swarovski. Nah, seperti apa kira-kira tren busana kaftan tahun ini? Kalau bicara soal Ramadan dekat dengan Lebaran, bicara soal Lebaran dekat juga dengan baju yang satu ini, kaftan. Nah, kaftan ini adalah salah satu pilihan untuk baju muslim perempuan-perempuan di Indonesia. Simple tapi tetap terlihat mewah dan elegan. Betul. Seperti busana kaftan yang baru saja diperagakan Rama tadi ya. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan perancangnya Mbak Ami Atmanto. Selamat pagi Mbak. Pagi. Aduh cantik-cantik sekali ya Rama, 3 orang ini. Seger mata langsung, Seger. warnanya macam-macam. Ada Tante Cut dan juga Tasya, selamat pagi. Pagi. Kalau misalnya kita ngomongin kaftan nih Mbak Ami, ini kan macam-macam banget jenis-jenis kaftan. Awalnya kenapa sih Mbak Ami emang pengen mendesain untuk kaftan? Apa emang kewajiban setiap tahun, setiap Ramadan bikin koleksi kaftan? Ya, atau jadi- karena memang suka dengan kaftan? Suka. Awalnya suka kali ya, karena kan passion. Karena passion, jadi saya memang punya 2 lini, ada Royal Sulam Kebaya, ada Royal Kaftan. Nah, untuk Royal Kaftan ini tiap tahun memang di launch ini saya buat sejak tahun 2008. Inspirasinya dari Kerajaan Ottoman di Turki, kemudian Indonesia juga nggak kalah ya dengan kekayaan mutu manikam Nusantara, ada kulit mutiara Maluku, walaupun saya brand ambassador Swarovski, ada juga kain-kain Makassar yang cantik-cantik, dan tren tahun ini show-nya nanti pertengahan Juli, insya Allah Kak Cut Yanti Hanif dan Mbak Tasya ini juga ikut support. Mbak cantik juga ikut. Kita mau dong berlenggak-lenggak lagi pakai kaftan Mbak. Ini Ya tahun kan? muda nanti lo. Nah, kalau misalnya kita melihat dari segi warna nih Zi, biasanya kalau misalkan kaftan itu kadang-kadang lebih identik dengan warna-warnanya lebih gelap ya kan. Tapi kalau kita melihat dari rancangannya Mbak Ami, ini warnanya ada hitam tapi tetap menonjol dengan merah, biru, kuning, dan warna fuchsia seperti ini. Mbak Ami kok akhirnya bisa berani ya dengan memberikan sentuhan warna yang cukup ngejreng di kaftan? Iya, karena menurut saya ya, kalau dalam inspirasi dan bayangan Ami Atmanto, perempuan pakai kaftan itu tuh jalannya, tampilannya tuh harus kayak bidadari. Benar. Flowing like angel gitu ya. Flowing like angel. Jadi saya tuh seneng angel tuh nggak harus yang soft-soft. Ada juga sih kita keluarin koleksi yang soft, yang lembut, off-white, terus pale gold gitu. Tapi kalau di hari raya ceria yang fitri, katanya kan hari yang fitri, ceria, semua kita udah bersih kembali ya. Jadi saya hadirkan juga warna-warna elektrik, kayak kuning polos, simple. Sebenarnya kaftan itu, kalau Royal Kaftan sendiri, buat saya simple is more gitu. Jadi don't spoil the beauty gitu. Jadi dari aplikasinya cukup aja ada di mana, misalnya aksennya kalau di Mbak Tasya kita nggak pakai terlalu banyak beading gitu, tapi ada bunga-bunga embroidery-nya. Kalau yang dipakai sama Kak Yanti Hanif ini kita accentuate-nya di leher karena bahannya udah sequin gitu. Ini idenya dari mana sih Mbak Ami kalau bikin desain, ada desain baru gitu? Biasanya inspirasinya dari mana? Tanya yang make. Nanti saya tanya yang make abis ini ya, pengen tahu dari Mbak Aminya dulu. Idenya dari mana? Inspirasinya sih dasarnya
pengennya tuh perempuan muslim ya, di Indonesia kan muslimnya banyak sekali, dan royal kaftan tuh ternyata saya amati nggak hanya dipakai oleh muslim, tetapi juga banyak yang dipakai oleh non muslim karena mereka sangat appreciate ya, ini kan stylish, Kayak gini-gini ya. stylish apa namanya, santun, pakaian yang santun gitu untuk dipakai ya, relatively baik buat orang yang udah pakai jilbab, kerudung, atau yang belum gitu. Jadi inspirasinya tuh kadang-kadang dari, saya tuh suka bunga, suka perfume, terus seneng yang lihat cantik-cantik gini. Jadi ini udah otomatis inspirasi. Iya, nggak heran ya kalau bilang suka bunga nih, bunga-bunga di mana-mana. Tapi cantik loh Zi jadinya. Nah kalau misalnya membedakan karya seorang Ami Atmanto ini ya kan dalam membuat royal kaftan dengan kreasinya yang lain itu, penitikannya tuh ada di mana? Apa yang menjadi benar-benar trademarknya Mbak Ami sendiri? Ya buat saya sih untuk cutting always simple is more gitu. Jadi the beauty harus ada di si pemakai ya, inner beauty-nya jelas itu. Kemudian aksennya nggak terlalu rame, tetapi ada aksen di satu tempat tertentu. Kalau misalnya sudah di leher ya di leher aja. Kalau misalnya di tangan ya di tangan gitu. Jadi make it beautifully simple gitu. Cuttingnya pun, pun simple. Tapi cutting yang simple gini nih nggak cuma sekedar simple loh sebenarnya Mbak Rahma. Jadi ada trik cuttingnya. Apa tuh? Jadi yaitu cuttingnya Ami Atmanto. Nggak boleh, nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh. Tapi emang iya sih benar, karena kalau lihat kaftan kan banyak-banyak yang dijual cuma yang bles gitu aja gitu, polos, panjang, lebar gitu. Ya Cuma harus dibelokin dong seperti tubuh perempuan. Iya, jadi ada lekukan-lekukannya. Ada cantiknya sedikit. Tapi Mbak Ami, sebetulnya tren kaftan tahun ini tuh kayak gimana sih? Ya, kalau yang dikeluarkan oleh Royal Kaftan Ami Atmanto, yang tahun ini ada delicate sulam tangan, kemudian ada embroidery-nya seperti yang dipakai Kak Yanti juga. Kemudian kita keluarin kerudung-kerudung lace ya berkristal Swarovski. Iya, cantik banget. Dan tengah Juli ini, pertengahan Juli, insya Allah kalau nggak ada halangan ya, Kak Yanti sama Tasya juga ikut jalan. Kita keluarin koleksi memakai kain-kain Makassar. Kain-kain Makassar? Iya, sutra Makassar tuh bagus banget, dan warnanya tuh kombinasi warnanya tuh bagus banget. Luar biasa. Aduh, saya jadi pengen pakai deh bajunya. Kan kita diajak jalan nanti. Oh, kita diajak jalan ya. Sekarang kita jalan-jalan aja dulu di sini. Jalan di tempat dulu sekarang ya. Masih tugas. Nah yang paling saya suka nih Zizi dari seorang Ami Atmanto ini, bahwa ternyata selain dia sangat humble sekali, karyanya bagus-bagus banget, yang paling saya suka adalah beliau ini mempekerjakan orang-orang yang bisa dibilang yang membutuhkan pekerjaan, ya kan, dengan kata lain yang saya memiliki disabilitas juga seperti tunarungu. yang saya tahu ada yang tunarungu juga ada ya. Jadi dirangkul sih semuanya. Itu gimana ceritanya Mbak? Ya ceritanya sih saya kan cuma bisa jahit aja nih, nggak bisa masak. Bisa deh, bisa, cuman jarang sempet gitu ya. Pengen berbagi, dimulai dari apa yang saya bisa. Karena kalau kita nungguin orang untuk sama-sama gitu, kadang-kadang orang punya kesibukan sendiri, dia juga dengan caranya sendiri. Akhirnya saya pikir, ini kan nikmat yang perlu disyukuri dari Allah gitu. Jadi jangan tunggu apa yang saya bisa, saya kerjakan sendiri. Dan ini juga nggak seperti yang dipikirkan butuh banyak budget gitu, enggak. Karena ngajarin mereka itu saya ada, kalau anak-anak TK PAUD, saya kebetulan punya TK PAUD binaan juga. Jadi saya pikir tuh anak-anak itu dari kecil harus dibina ya, kreativitinya. Karena EQ dan IQ harus seimbang. Jadi buat anak-anak balita 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, saya kasih gambar sendiri bunga, terus dikasih manik-manik sama stick glue. Jadi dia belajar menempel manik-manik Kak gitu. Terus kemudian kalau untuk yang dewasa, ibu-ibu, terus kaum difabel ya, kita ajarin pasang mote ala butik ya. Jadi ada juga sih mereka yang memang dasarnya udah bisa, tetapi dengan pelatihan dari Rumah Kreatif Ami Atmanto, mereka jadi lebih mahir teknik butik, sehingga bisa ambil kerjaan dari Tanah Abang, bisa ambil kerjaan dari Cempaka Mas ya, dan alhamdulillah gitu bisa bantu perekonomian keluarga. Dan dari satu perempuan itu kayak bola salju gitu. Nanti diajarin anaknya, kan suami-suami juga senang, soalnya ibunya kalau bajunya mau mewah nggak usah beli baju mahal, bisa pasang mote sendiri. Iya benar. Sekarang saya mau nanya sama Tante Cut nih. Tante Cut kan sebagai penggemar kaftan atau memang udah jadi pelanggan tetapnya Mbak Ami nih?
Saya karena memang kebetulan udah pakai kerudung, saya memang sangat mencintai kaftan dengan berbagai macam model. Memang dari dulu saya suka pakai AMI. Kelebihan AMI buat saya mungkin selalu cuttingnya pas gitu loh. Saya pakai baju agak susah Mbak, karena kalau cari baju misalnya pakai ada kupnat di sini kan suka kalau cuttingnya agak benar kan suka kemana-mana tuh nggak jelas. nggak enak Kalau AMI jadinya. udah tahu aja kalau udah saya mau ini mix, dia langsung bikin, dia bilang, udah fitting sekali, udah oke. Biasanya tante pakai kaftan tuh kemana sih? Kalau misalnya emang yang special occasion atau gimana? Mungkin karena saya ibu rumah tangga mungkinnya juga ya, dulu kan dulu artis masih tetap syuting, masih tetap, tapi kan tetap mendampingi suami setiap Sabtu dan setiap Sabtu malam minggu ya, sama Minggu malam selalu pakai pesta kawin udah pasti. Ke Itu udah undangan gitu ya. setiap minggu, jadi harus banyak kaftannya. Kalau udah lagi punya, aku pinjemnya pakai baju ini. Kalau hari-hari pakai juga tante? Hari-hari enggak, tapi tetap ada pakai baju panjang tapi yang simpel mungkin ya. Kalau yang pakai Swarovski, kalau Ami memang khasnya Swarovski dia. Aduh keren banget tuh, Lep. Jadi saya kalau resmi saya ada acara ini, tolong bikin seperti ini, dia udah tahu gambarannya seperti apa. Gampang berarti. Kalau Tasya? customer yang baik sebenarnya. Customer yang baik. Bisa aja ibu desainer ini. Garis bawahnya sih. Iya bener ya. Kalau Tasya gimana? Kamu emang seneng kaftan apa karena disuruh mamah pakai? Oh, aku emang suka kaftan karena apalagi pertamanya kan kalau misalnya kaftan kayak ih kayak tua banget sih gitu kan. Cuman setelah diperkenalkan kaftan oleh Tante Ami jadi kayak pengen deh ke kawinan pakai kaftan, pengen deh ke acara misalnya kayak acara ketemu keluarga pakai kaftan. Terus orang-orang juga suka nanyain kayak ini kaftannya dari mana sih, lucu banget. Ini Tante baik Ami. sekali. Sekalian promosiin. Karena cuttingnya bener-bener enak banget kok Tante Ami kayak karena kan itu juga susah kan nyari cutting yang bagus, tetap mau kelihatan badannya. Tapi kok Tante Ami tuh sekali pakai langsung bener-bener jatuh di badan gitu, kayak enak gitu. Kelihatan sih ini jatuh banget di badannya. Pesen dong, Mbak Sisi sama ini harus Dicobain loh. Nah, ini terkait dengan pesan itu pastinya kan banyak yang mau tahu nih kan. Pastinya kalau ngelihat karya Mega begini kan pasti mikirnya rupiahnya ini banyak ya kan. bisa damai saya. Bisa disesuaikan nggak sih kalau misalnya Sesuaikan. bagi mereka yang mau bikin baju sama Mbak Ami disesuaikan dengan budgetnya? Bisa banget. Oh bisa. banget. Jadi custom gitu bisa ya? Ya, di butik di Wijaya 1 nomor 62 dekat Pandor situ dan di Tebet Timur Raya 46 itu ada workshop banyak ready stock. Banyak ready stock, tinggal jadi pilih. tinggal pilih. Paling nanti asisten saya tuh udah tahu, oh ibu mau ke acara apa, mau apa, jadi dibantu dipantesin. Jadi udah nggak usah pusing, kerudungnya ada, semuanya ada. Pokoknya kalau buat wanita cantik jangan tanggung-tanggung, harus maksimal. Nah, Berarti kita gitu. lebaran sih udah ada baju. Sudah aman kalau gitu. Tapi ngomong Mbak Ami ya, ini kalau misalnya kan Tante Cut kan style kaftannya seperti ini, Tasya seperti ini. Sebetulnya gimana sih milih beda untuk kaftan anak, remaja atau dewasa? Ya, kalau yang Mbak Tasya di sini saya pilih kebetulan yang agak gaun ya. Jadi agak gaun semilus karena dia kan masih muda dan belum berhijab gitu. Jadi kalau yang muda tuh biasanya perniknya tuh lebih girly gitu ya. Lebih girly terus kemudian warna-warnanya. Kalau yang untuk lebih mature age, kita pilih modelnya yang lebih simple gitu karena kan kuncinya adalah kita harus menonjolkan kelebihan dan menutupi kekurangan si pemakai gitu. Jadi kalau itu dia Iya, seru sekali. Makasih iya. banyak ya Mbak Ami, makasih Sama-sama. banyak Tante Cut dan juga Tasya. Semoga makin banyak kaftan-kaftan yang dihasilkan dan Amin. bagi-bagi juga buat kita ya. beres.